Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang ada di rumah. Hari ini kita kembali berjumpa lagi dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-11 dengan judul membagikan kisah tentang Yesus. Nah saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, memberkati kami sehingga pelajaran yang akan kami pelajari hari ini menjadi berkat, kami mengerti, dan tentunya kami boleh bagikan itu dalam kepada orang lain dan akhirnya menjadi bermanfaat dalam kehidupan kami. Kami makin diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sambut pelajaran dengan sukacita, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 dengan judul membagikan kisah tentang Yesus. Nah sebelum kita masuk lagi lebih dalam, kita baca ayat temanya. Ayat tema terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah saudaraku, yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana saudara memperoleh hidup yang kekal? Harus tahu, harus kenal, harus punya pengalaman bersama dengan Yesus. Itulah sebabnya judul kita hari ini, yaitu membagikan kisah tentang Yesus. Kepada siapa? Kepada orang yang belum tahu tentang Allah saudara. Nah, untuk tahu tentang Allah saudara, saudara perlu tahu tentang Allah itu dalam kehidupan saudara secara pribadi. Nah, hari ini ada penekanan penting soal pengalaman saudara dan saya bersama dengan Tuhan saudara, bersama dengan Yesus. Itulah pengalaman-pengalaman yang kita pelajari sebentar. Bagaimana kesaksian orang-orang, pribadi-pribadi yang ada dalam firman Tuhan ini yang kita akan pelajari sebentar. Sehingga kita melihat betapa pentingnya ya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Siapa Tuhan saudara? Apa yang saudara tahu tentang Tuhan saudara, tentang Yesus dalam hidup saudara? Kadang kita sudah coba untuk membagi tentang Yesus, tapi kita sendiri belum punya pengalaman tentang itu. Nah, hari ini kita akan coba mencari tahu tentang pengalaman-pengalaman hidup orang yang ada di dalam firman Tuhan ini. Ada apa dengan Yesus itu sehingga mereka begitu tertegun dengan Yesus itu, kagum kepada Yesus itu. Nah, saya mau sampaikan pada saudara-saudara di hari ini bahwa kesaksian, kalau saudara mau bersaksi ya, bersaksi tentang Yesus, itulah arti bersaksi. Kalau saudara mau bersaksi tentang firman Tuhan, bersaksilah tentang Yesus. Itu yang paling penting. Yang kadang-kala kita bersaksi bukan untuk Yesus atau tentang Yesus, tapi kita bersaksi tentang diri kita, kehebatan kita, kemuliaan diri kita. Tidak. Hari ini sebagai orang yang mengaku memiliki Tuhan Yesus, ya, kita perlu menyampaikan kabar itu tentang Yesus untuk kemuliaan Tuhan kita. Nah, untuk itu kenapa harus Yesus yang disampaikan? Pelajaran sepanjang minggu ini, khususnya pada pelajaran hari yang pertama, dia sebutkan Yesus adalah dasar kesaksian kita. Bila mana saudara mau bersaksi, saya mau katakan saudaraku, maka Yesuslah harus menjadi dasar hidup saudara. Saya pernah ketemu dengan seorang bertanya tentang kalau saudara nanti sampai ke surga, apa yang saudara ingin dapatkan di surga? Dia katakan, kalau saya sampai ke surga, saya mau pelihara misalnya. Pelihara singa di sana. Atau pelihara beruang dan lain sebagainya. Kalau saya nanti tiba di surga, saya mau melihat kota yang luar biasa itu. Saudaraku, saya mau katakan, kota pasti ada di sana. Binatang-binatang yang saudara mau lihat pasti ada di sana. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kalau itu yang saudara rindukan, saudara dan saya belum sesungguhnya pada hal yang menjadi kerinduan yang sesungguhnya buat saudara dan saya. Bila mana saudara tiba di surga nanti, yang paling penting adalah
Yang harus menjadi kerinduan saudara dan saya adalah bertemu dengan Yesus. Surga ada karena Yesus. Semua ciptaan yang ada di sana karena adanya Yesus Allah saudara itu. Jadi kalau kita tiba di sana hanya untuk dapatkan surga, ya itu tidak ada gunanya saudaraku. Guna apa kita tinggal di surga? Tapi sumber pembuat surga itu, sumber pencipta itu tidak ada di sana. Walaupun tidak ada surga, saya mau katakan, walaupun tidak ada segala-galanya, tapi bila mana ada sumber itu, Allah Yesus Kristus itu, semuanya itu bisa dijamin pasti ada. Itulah sebabnya saudara, pelajaran hari ini menekankan tentang kalau saudara mau bersaksi, dasar kesaksian saudara dan saya haruslah selalu tentang Yesus. Oke? Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Sudah boleh membaca di sana. Ya, ada kisah yang mengubahkan di sana. Kalau saudara ada di dalam Yesus, saudara pasti diubahkan. Dan orang yang belum ada di dalam Yesus, oh hidupnya sesungguhnya belum diubahkan. Apa tipe atau ciri orang yang belum diubahkan di dalam Yesus? Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Sehingga saudara bisa bersaksi. Ya, kalau hal ini ya masih ada dalam kehidupan saudara dan saya, itu belum memiliki Yesus. Terusnya, apa ciri orang yang belum mengenal Yesus? Efesus 2 ayat 1 sampai 3 disebutkan. Ya, orang itu adalah orang yang hidup dalam hawa nafsu dunia. Terlalu banyak keinginan-keinginan dunia yang ada dalam kehidupannya. Kemudian orang yang belum ada di dalam Yesus disebutkan dia menuruti kehendak dagingnya, ya, kehendak lahirianya dan lain sebagainya. Kemudian menuruti pikiran-pikiran jahat, ada rencana-rencana jahat. Dalam pikirannya selalu memiliki rencana-rencana untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah ciri orang yang belum mengenal Kristus. Nah, bagaimana orang yang sudah mengenal Kristus? Efesus 2 ayat 4 sampai 10 kalau saudara baca di sana. Kita dihidupkan atau kehidupan kita adalah hidup bersama dengan Yesus. Kemudian orang yang ada di dalam Yesus adalah orang yang selalu membangkitkan hidup yang sesuai dengan kehidupan Yesus. Orang yang ada di dalam Yesus katanya, orang yang merasa bahwa dia telah diselamatkan oleh Tuhan, oleh iman kepada Tuhan. Luar biasa. Jadi kenapa kesaksian saudara harus mendasarkan kepada Yesus? Oleh karena orang yang hidup dalam Yesus, kehidupannya adalah kehidupan yang diubahkan. Ya, hidupnya adalah hidup terus bersama dengan Tuhan. Hidupnya adalah hidup yang selalu membangkitkan kehidupan Yesus dalam hidupnya. Kemudian hidupnya selalu menyampaikan tentang bahwa ia telah diselamatkan oleh Yesus dari imannya kepada Yesus. Luar biasa. Yang berikut saudaraku, yang perlu saudara tahu, kenapa saudara perlu bersaksi dan kesaksian saudara didasarkan kepada Yesus. Kenapa saudara harus menyampaikan hal-hal tentang Yesus? Ya. Dan kenapa semua apa yang perlu saudara sampaikan harus disampaikan didasarkan karena Yesus. Oleh karena pelajaran selanjutnya menyampaikan bahwa orang yang menyampaikan hal ini adalah orang yang memiliki kuasa yang mengubahkan. Oh saudaraku, kita tidak bisa ubahkan orang bila mana pekabaran yang saudara kabarkan adalah kesombongan diri, kesaksian tentang diri kita, kehebatan kita, dan lain sebagainya. Tapi kuasa yang mengubahkan adalah kuasa ya, yang menyampaikan tentang bagaimana Allah saudara, bagaimana Yesus saudara dalam hidup saudara. Saudaraku, saudara mengenal dalam cerita tentang Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Kalau sudah membaca dalam Markus 3 ayat 17, mereka ini disebut sebagai anak-anak guntur. Apa yang disebutkan anak-anak guntur? Anak-anak yang kasar, anak-anak yang emosional, anak-anak yang temperamental, tinggi, mudah untuk marah, mudah untuk bereaksi. Tetapi saudaraku, kalau saudara membaca kisah orang-orang ini, anak-anak guntur yang meledak-ledak, saudaraku, saudara boleh melihat bagaimana mereka diubahkan oleh Tuhan.
oleh karena cinta mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubah hidup mereka. Apa yang terjadi dengan mereka? Oh saudaraku, mereka akhirnya memiliki roh yang penuh dengan cinta kasih, roh yang pengasih, dan roh yang penuh dengan kelemah lembutan. Saya boleh melihat bagaimana ketika mereka bersaksi tentang Allah mereka, tentang Yesus dalam hidup mereka. Boleh lihat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-4. Mereka sampaikan tentang hal-hal tentang Yesus. Apa yang mereka sampaikan? Mereka beritakan Yesus kepada orang tentang pemilik kehidupan kekal itu. Mereka sampaikan tentang Yesus, bagaimana karunia kasih Bapa yang tidak terukur, yang ditunjukkan, yang dinyatakan oleh Yesus dalam hidup Yesus ketika dia ada di dunia ini. Bahkan sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan orang-orang berdosa yang kasar itu, termasuk Yohanes dan Yakobus ini. Oh, mereka begitu menyadari. Sehingga kalau saudara membaca kisah tentang Yohanes, ada catatan-catatan yang luar biasa yang dia sampaikan. Bahkan kata kasih katanya, ya, muncul hampir 40 kali. Dan dalam berbagai bentuk katanya, muncul sebanyak 50 kali dalam buku Yohanes yang dicatat oleh Yohanes. Luar biasa. Dia menyampaikan tentang bagaimana Allah yang penuh dengan kasih. Sesungguhnya, ya, kuasa, ya, Yesus sangat mengubahkan kehidupan Yesus, peran Yesus yang dia tunjukkan, ya, kepada manusia, termasuk kepada Yohanes dan Yakobus ini, mengubahkan hidup saudara. Saudaraku, saya mau katakan, kalau saudara mau bersaksi dan tidak bersaksi tentang Yesus, tidak ada yang bisa mengubahkan. Ya, kesaksian pribadi yang saudara dan saya rasakan, bila mana dibagikan kepada orang, oh saudaraku, saya mau katakan, orang banyak yang berubah. Oh, luar biasa. Saudara mungkin boleh berargumen tentang teologi dan orang menentang saudara, tapi saya mau katakan, bila mana saudara mengabarkan kesaksian pribadi saudara dengan Tuhan saudara, ini adalah sesuatu yang tidak terbantahkan. Oh, karena dia memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa, ya, yang tidak bisa dibantah oleh orang, tentang kesaksian hidup yang saudara dan saya alami tentang Yesus sebagaimana ya Yohanes dan Yakobus. Maka tentunya hal yang saudara harus ceritakan secara berulang-ulang adalah cerita tentang Yesus dalam hidup saudara. Kisah ini saudara boleh baca, ya, kisah yang mengubahkan ini, kuasa yang mengubahkan ini, saudara juga boleh baca dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Matius pasal 8 dan Markus pasalnya yang ke-5. Saudara boleh baca di sana. Kisah apa ini? Kisah tentang orang-orang gila, orang-orang yang kerasukan setan. Cerita ini sudah menarik sekali. Apa yang menarik di sana? Oleh karena catatan kalau saudara baca, mereka lah ini adalah misionaris pertama yang dikirim oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus yang telah mengubah hidup mereka. Kalau sudah baca Matius pasal 8 dan Markus pasal 5 ini, cerita tentang orang-orang gila ini yang akhirnya pergi mengabarkan Injil di daerah Dekapolis, di pinggiran Danau Galilea. Dekapolis artinya 10 kota yang ada di pinggiran Danau Galilea. Oh, mereka pergi. Bahkan ceritanya sangat menarik. Kalau saudara membaca cerita ini, ya, pribadi orang-orang ini sangat ditakuti di zaman itu, di waktu itu. Bahkan orang-orang sangat sulit untuk melalui jalan itu, padahal jalan itu adalah jalan umum. Tetapi orang begitu tidak mau lagi untuk melewati jalan itu, oleh karena terdapat orang-orang gila ini yang sangat jahat, yang sudah dirasuk oleh setan. Dan orang begitu ketakutan. Bahkan mereka, kabar firman Tuhan menyampaikan bahwa mereka dirantai dengan rantai besi, tetapi mereka mampu mencabik dan memutuskan rantai itu. Saudaraku, saya katakan kepada saudara, tapi ketika mereka mengenal Yesus, luar biasa. Mereka menceritakan tentang apa yang Yesus lakukan untuk mereka, dan itu mengubahkan hidup mereka. Dan saudaraku, kita tahu bersama bagaimana orang-orang ini dari kesaksian firman Tuhan dalam Markus pasal 5 ayat 1-3, mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka dipulihkan secara fisik, mental, emosional,
dan spiritual. Dan kabar baiknya saudaraku, mereka menjadi misionaris membawa kabar tentang Yesus ke daerah Dekapolis. Dan begitu banyak orang yang akhirnya diubahkan oleh Yesus, oleh Tuhan. Karena kesaksian yang begitu luar biasa yang memiliki kuasa mengubahkan. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan pada saudara-saudara, bila mana saudara bersaksi tentang Yesus yang mengubahkan dalam hidup saudara, banyak orang yang pasti akan diubahkan. Yang berikut saudaraku, bila mana saudara bersaksi, pertanyaan penting adalah, apakah saudara memiliki jaminan ketika saudara bersaksi tentang Yesus? Yang saudara percaya adalah Allah yang memiliki hidup yang kekal itu. Adakah jaminan dari firman Tuhan yang menyampaikan tentang pribadi Allah ini, Yesus ini, yang saudara bagikan itu? Adakah jaminan bagi hidup saudara? Kalau saudara membaca dalam firman Tuhan, ya, bahkan sebelum saya mau baca firman Tuhan, ada komentar-komentar mengatakan seperti ini. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya tidak melihat kemungkinan untuk diselamatkan. Ketika saya melihat Yesus, saya tidak melihat ada kemungkinan tersesat. Itulah sebabnya Yesaya 45 ayat 22 menyampaikan kabar tentang Allah saudara, tentang Yesus di sana. Dia kata, berpalinglah kepada aku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Luar biasa. Kemudian kalau sudah baca dalam Roma pasal 5 ayat 1, dia katakan begini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera, ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku. Sudah hanya bisa damai dalam hidup. Sudah hanya bisa memiliki jaminan masa depan bila mana saudara ada di dalam Yesus. Roma 8 ayat 1 katakan, ya. Roma 8 ayat 1, dia katakan, ia menambahkan bahwa kita dapat memiliki kepastian, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Saudara perlu takut bila mana saudara ada dalam Yesus, membagikan tentang Yesus, menyaksikan keluar biasaan Yesus, kuasa keselamatan yang ada dalam Yesus. Saudaraku, tidak perlu khawatir karena orang yang ada di dalam Yesus tidak ada penghukuman kecuali saudara ada di luar Yesus. Itu masalah saudara. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 12 dia katakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa yang memiliki Yesus? Oh saudaraku, jaminannya jelas. Tapi siapa yang tidak memiliki Yesus? Oh saudaraku, tidak ada jaminan dalam hidup saudara. Mari kita miliki Yesus. Ketika sudah memiliki Yesus, bagikan itu kepada orang lain. Kabar baik itu kepada orang lain. Yang terakhir, dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20, Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oh saudaraku, ayat ini mau menerangkan kepada saudara, bila mana saudara mau menyaksikan tentang Yesus, bila mana saudara mau membagikan tentang Yesus, ada ide tentang pengorbanan di dalam Tuhan. Paulus katakan, aku hidup bukan lagi ya tentang aku, tentang Paulus, tapi tentang Yesus. Dia katakan, bukan lagi aku yang hidup di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oh, luar biasa. Itulah Paulus. Saudaraku, arti dari mengikut Tuhan adalah kita sedia untuk mengorbankan hidup kita. Ketika kita katanya ya, menyerahkan hidup kita kepada tuntunan Kristus, manusia lama yang berdosa ini harus disalibkan. Roma 6 ayat 6. Saudaraku, sekali lagi saudaraku, bila mana saudara mau bersaksi tentang Yesus, itu memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa yang mengubahkan. Sebagaimana orang-orang yang ada
pada waktu zaman Yesus, Yohanes, Yakobus, orang-orang gila yang menjadi misionaris pertama, menyampaikan kabar di daerah Dekapolis, pinggiran Danau Galilea. Sebagaimana mereka, saudaraku, ya, mereka berkorban untuk Tuhan mereka, memiliki pengorbanan untuk Tuhan mereka, karena Tuhan mereka telah berkorban untuk mereka. Pertanyaan penting, bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini kita ditantang. Untuk itu, sebagai kutipan terakhir yang perlu saya bacakan, di dalam Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 5 halaman 372 sampai 373 disampaikan demikian. Kita patut menghargai rahmatnya sebagaimana yang telah diberitahukan melalui nabi-nabi pada zaman dulu. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi adalah kesaksian daripada pengalaman kita sendiri. Kita adalah saksi-saksi bagi Allah. Dan bila kita tunjukkan di dalam diri kita sendiri suatu kuasa pekerjaan ilahi, tiap-tiap individu mempunyai suatu kehidupan yang berbeda dengan jelas daripada orang-orang lain dan mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Allah ingin agar pujian kita dinaikkan kepadanya ditandai oleh sifat perseorangan kita sendiri. Penghargaan yang berharga ini untuk memuji kemuliaan rahmatnya, bila didukung oleh sifat hidup serupa Kristus, mempunyai suatu kuasa yang amat menarik yang bekerja demi keselamatan jiwa-jiwa. Saudaraku, mari kita terus bersaksi bagi Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Banyak orang boleh mengenal Tuhan saudara, Yesus saudara, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian adalah doa saya. Mari berdoa. Bapa di surga, biarlah pelajaran yang kami pelajari hari ini menjadi berkat bagi kami. Kami makin diubahkan sesuai dengan rencana. Dan akhirnya kami boleh menjadi saksi, membawa kabar kepada banyak orang dimanapun kami berada. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami terus dimampukan untuk memiliki pengalaman yang banyak bersama Tuhan dan menyaksikan itu kepada banyak orang. Terima kasih karena Tuhan menjawab doa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.